terkait dengan kemarin. Kemarin kalau kita belajar kalimat sempurna itu terdiri dari 2 kata dan lebih kan. Dalam bahasa Arab harus 2 kata dan lebih. Kalau kurang dari 2 kata biasanya dia tidak akan sempurna. Kecuali ada berapa? Ada kata yang memang sebenarnya sempurna, tapi sebenarnya 2 kata tapi 1 katanya dia tidak nampak. Seperti kata perintah, pergilah, asalkan pergilah engkau. Berdasarkan idhab, asalkan idhab anta, 2 kata tapi yang antanya tidak diperlihatkan. Nah sekarang kita belajar tentang ajzaul jumlah. Ajzaul jumlah itu bagian-bagian kalimat, bagian-bagian kalimat. Ajzaul jumlah. Ajza itu jamaknya juz'un, Pak. Maka kita belajar kalau dalam Al-Qur'an kan juz kan. Juz 1, juz 2. Nah itu kan bagian. Mana itu bagian. Nah ini ajza ini kalimat satuannya juz'un. Juz'un. Nah ini kalau satuan juz'un. 1 juz berarti 1 bagian. Nah ajza itu jamaknya. Bentuk jamak dari kata satuan juz'un. Ini juz'un itu satu bagian. Tapi kalau banyak namanya ajza. Makanya kalau kita nanya kam juz'an fil Quran, berapa juz dalam Quran? Kalau atau kam juz'an hafidta dalam Quran. Kamu hafal berapa juz dalam Quran? Saya hafal 3 juz. Ana hafidtu salasata ajza gitu. Saya hafal 3 bagian, 3 juz gitu. Itu contohnya. Makanya di sini ajzaul jumlah, bagian-bagian kalimat. Nah, bagian-bagian kalimat itu dalam bahasa Arab itu ketika berbicara bagian kalimat itu pasti akan terdiri dari 3. Apa saja? Ya, isim, fi'il dan huruf. Kita lihat ke sini dulu ke contoh-contohnya. Lihat di sini ada yang pertama ada yarkabu, Pak. Yarkabu Ibrahimu al-Hisona. Yarkabu itu tadi apa Pak? Menunggang, menaiki. Ibrahim menunggang kuda kan ya. Nah ini yarkabu ini adalah fi'il, kata kerja. Ini fi'lun, kata kerja. Nanti kata kerjanya kata kerja berlangsung, ada kata kerja lampau, ada kata kerja kata kerja perintah. Nah ini kalau ini kan fi'lul mudhari. Nanti sih kita belajar. Cuma di secara garis umum ini adalah fi'il, kata kerja. Walaupun nanti kita akan spesifikkan nanti di judul berikutnya Pak ya. Nanti ada judul khusus judul fi'il mudhari, kata kerja berlangsung. Kalau sekarang kita kenalkan fi'il, kata kerja. Ini namanya kata kerja. Ini Ibrahim. Ibrahim ini nama manusia. Al-Hison nama hewan, ya kan? Apa ya? Ya, ini kan Ibrahim. Ibrahim pasti nama manusia, nggak mungkin nama hewan. Al-Hison kuda, ini nama hewan. Nah, nama hewan dan nama manusia ini termasuk ke dalam isim. Termasuk ke dalam isim. Ya. Nama hewan dan manusia itu masuknya ke dalam isim. Sama yang bawahnya juga gitu Pak, lihat ke bawahnya. Nomor 2 yudaibu. Yuda itu berguyon, bercanda. Ismail. Oh, Ismail. Kita. Iya, Ismail bercanda atau mencandai kucing. Kita itu kucing. Ya, kitun itu kucing Pak. Kitun. Nah, ya. Kit. Bahasa Inggris itu Pak Kit. Cat kan? Iya. Bisa jadi bahasa Arab. Ada jadi temu ya. Cat. Bahasa Arabnya kitun. Yuda ibu. Indonesia jadi kucing. Kucing. Ya, bercanda. Gitu. Kalau terjemahan Ismail mencandai Kucing. Atau bermain bisa, bercanda bermain itu maknanya sama Yuda. Itu. Nah Yuda ini juga sama fi'il kan Pak ya? Ini juga sama ya, kata kerja. Ismail sama nama manusia, berarti isim. Kemudian al-qitto juga kucing sama isim. Ya. Yuda itun ujang.
Ya. Tidak itu ujian. Nah, selanjutnya ini nomor 3. Nomor 3 yahsudul fallahul qomha. Yahsudu itu mengetam, memetik. Memetik. Yahsudu. Panen. Memanen. Al-falahu itu petani. Nah, kalau hayya 'alal falah Kemenangan. itu kemenangan. Dan kalau pakai tasdid Pak, hayya 'alal falah mari menjadi petani. Jadi petani. Kanal falah. Makanya hati-hati kalau yang jadi muadzin, kalau pakai tasdid wah bahaya, berubah makna, Pak. Yang itu kalau kemenangan itu falahnya gimana, Pak? Falahnya gini, falah nggak ada tasdidnya, Pak. Falahun. Nah, kalau ini falah ada tasdidnya nih. Falah. Oh, ada tuh. Oh. Falah. Bahaya kan kalau bahasa Arab. Oke. Sedikit aja ada perubahan, ada intonasi yang nambah, ya udah berubah maknanya. Total. Falah. Oh iya, falah. Hayya 'alal falah. Nah, kita mari menuju kemenangan. Kalau hayya 'alal falah. Tapi lebih enak ya, halal falah. Ini petani sebenarnya. Enggak, dinadai lebih enak ya. Dinadai. Itu bahasa Arab. Di bahasa Arab sedikit itu udah. Halal falah. Jadi kalau falah itu petani, kalau falah kebahagiaan, kemenangan. Nah, di sini memanen ini juga sama, kata kerja. Ya, ini kata kerja Fi'il. juga. Fi'il. Al-falah dia nama orang ya, petani. Iya juga isim. Al-qomha, Koma. qomha itu Kurma. gandum. Oh, Gandum. koma. Isim. Ya. Ini juga isim. Ini juga isim. Enak ya kayaknya kalau baca gitu ya. Ya. Fi'il isim-isim. Ya, selanjutnya ta'kulu syatu fulan wa sya'iron. Ta'kulu itu makan. Oh. Asyatu kalau saya makan anak akulu. Kalau ta'kulu ini Makan satu piring gitu. Pak. asyat itu ini domba. Oh. Syat. Fulan itu kacang. Makanya dasar full. Kalau bahasa orang itu full itu kacang, Pak. Wasyairun sama ini juga gandum. Ada ini dia Pak, ini takulu dia sama kata kerja kan? Ya Pak ya. Takulu kata kerja. Makan. Dari kalimat akala yakulu. Saya makan, anak akulu. Ini kalau saya makan, anak akulu, saya makan. Asafu. Satu, fulan ada. Syat itu apa? Dia isim. Dia nama binatang, isim. Nah, dia juga isim sama. Ya. Fulan ini juga sama. Dia apa? Nama satu benda. Maka dia pun adalah isim. Sama isim. Kemudian ada isim tambahan, Pak, ada wau. Nah, wau ini huruf. Wow ini huruf, ada huruf di sini. Harfun. Ya. Kemudian syairon itu sama, kata isim lagi, kata benda. Ya. Jadi saya ada 3 nih, ada fiil, kata kerja, ada isim, kata benda, ada huruf. Ya, huruf itu ya huruf. Huruf kita mana ya kayak huruf kalau huruf itu huruf ada mana yang lain bahasa Indonesia apa huruf ya huruf. Nah sekarang sama kesini juga Pak, ini nih sami tun nasihata. Sami itu juga sama fiil kata kerja, saya mendengarkan. An nasihata nasihat objeknya ini sami itu ini fiil kata kerja, an nasihata isim. Ini juga sama isim. Ismun, ini isim, ini fiil. Kata kerja, ini kata benda. Walaupun kata benda abstrak ya. Kalau bukan yang nasihat itu kan abstrak, sesuatu yang bukan yang konkret bisa diraba begitu. Kemudian ada lagi yastau. Yastau itu bersinar, menyinari. Yastau menyinari an-nuru cahaya fil hujrati di kamar. Yastau menyinari an-nuru cahaya.
Ada surat An-Nur ya, surat Al-Quran surat An-Nur, surat Cahaya. Fi al-hujrati di kamar. Nih, yastau itu adalah dia kata kerja. Nur itu kata isim, kata benda. Fi, nah kembali Pak Fi apa? Huruf. Harfun. Gak ada artinya itu, Pak Ustaz. Gak ada. Huruf, ya huruf. Ada di dalam, artinya di fi itu di atau dalam. Kayak waw, artinya adalah dan. Ini waw dan. Oh, kata sambung gitu Ya, ya. nanti di bahasa Arab ada ini Pak, ya ada beda-beda huruf itu. Ada huruf atau, ada huruf. Jadi kita sekarang secara global dulu. Oke. Huruf kan nanti ada huruf atau, ada huruf jer, nanti apa? Ada kata sambung, ada kata apa? Kata penghubung, ada kata. Oke. Kan mananya beda-beda. Tapi secara besar ini kita masih belajar tentang isim. Apa tentang huruf? Fi adalah huruf. Ya. Sama dengan waw. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya ini kurang ya, tajri. Maaf Pak, kurang ya. Tajri kurang ya. Tajri kurang ya. Tajri safinatu kurang ya. Asalnya Pak, jaro yajri itu asal mananya berlari. Jaro yajri itu berlari asalnya. Tapi kalau sekarang begini, kalau dia ke kata apa? Ke kendaraan, tajri itu apa? Berjalan. Mana dia? Apa? Perahu atau kapal laut berjalan di atas air. Nah, tajri ini berjalan, as-safinatu perahu atau kapal laut. Fil ma'i di air, berjalannya di air. Ya. Fil ma'i, fi-nya lihat tajri ini kata kerja. Fi'il. Safinanya apa Pak? Dia isim. Fi-nya adalah huruf. Al-ma'i isim lagi kata benda. Selanjutnya yang keempat, hal tuhibbus safaro. Apakah engkau senang bepergian? Hal ini pertanyaan, apakah? Dia juga huruf dia apa Pak? Dia adalah huruf tanya untuk bertanya. Kan ada huruf apa? Huruf untuk bertanya. Ya. Nah, ini hal, ini huruf. Tuhibbu dia adalah fi'il, kata kerja. As-safaro dia adalah isim. Jadi dalam bahasa Arab bagian-bagian jumlah itu dia harus terdiri. Dia apa? Dia ada di 3. Makanya di sini al kalimatu salah satu anwa. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada 3 macam bentuknya. 1 isim kata benda, 2 fi'il kata kerja, 3 huruf. Dalam bahasa Arab kalimat itu ada di 3. Kalau dalam jumlah apa? Kalau huwa lafzul murkab bil wati. Aksamuhu salah satun, ismun wa fi'lun wa harf. Nah, jadi macam-macamnya pembagian kalimat itu dalam bahasa Arab dia ada 3. Ada isim, kata benda, ada fi'il, kata kerja, ada harfun, ada huruf. Nah, jadi rata-rata itu kembalinya kepada yang 3 ini. Ya, ada kembali semuanya kepada yang 3. Secara global dalam bahasa Arab kalimat itu ya bagiannya dari 3 bagian ini. Tidak akan jauh berbeda dalam bahasa Indonesia juga gitu. Bahasa Inggris juga cuma nanti ada pembagian, ada sub lagi. Kalau bahasa Inggris kan ada conjunction, preposition gitu kan. Ya, ada itu. Ada bagian ke bawahnya lagi. Cuma secara garis besarnya memang dia kebagi pada 3. Sekarang apa itu isim? Nah, isim itu apa? Kan tadi kita belajar isim Pak ya. Ada namanya isim. Apa isim itu? Nah, dalam bahasa Arab dijelaskan secara detail. Fal ismu, isim itu adalah kullu lafzin, setiap lafaz, setiap kata. Nih, isim itu adalah setiap kata atau setiap lafaz yusama bi insanun. Baik itu nama manusia, au hayawanun atau hewan, au nabatun atau tumbuh-tumbuhan, au jamadun atau benda padat, benda padat, au ayusain ahor atau yang lain. Pokoknya setiap yang namanya manusia, nama hewan-hewan, nama tumbuhan, nama apa lagi, nama benda padat atau yang lainnya, benda cair itu namanya itu isim. Makanya tadi di sini ada namanya Ibrahim, nama manusia.
Ada namanya Al-Hison, ya kan, nama hewan. Ada Ismail, nama manusia. Ada Al-Qit, dia nama hewan, dia kucing. Ada Al-Falah, dia nama manusia. Ada Al-Qumha. Al-Qumha itu apa? Dia nabat kan, dan tumbuh-tumbuhan, gandum. Sama di Asyad, ini adalah hewan. Ful, ful itu kan apa? Dia dia makanan kan, makanan dari tumbuh-tumbuhan. Sairon juga sama, gandum. Kemudian ke sini ada an-nasihah. Nah, nasihat ini kan abstrak, tidak bukan dasar konkret kan, yang kayak dari benda dari nama tumbuhan atau apa. Misalnya. Tapi dia sifatnya abstrak. Makanya di sini ada ayu sayin akhor atau yang lain-lain yang memang dia bukan yang sifatnya teraba gitu kan. Contoh apalagi? Di sini kan nasihat, apalagi peringatan, al-mau'idhah. Nah, itu juga sama. Itu juga isim. Maka masuk pada aisyah akhor. Tambahannya lagi apa sini lihat? An-nur. Nah, nur juga sama kan? Cahaya. Dia kan bukan dari manusia, bukan dari hewan atau dari tumbuhan atau bukan dari benda padat. Nah, tapi dia dari benda dari hal yang lain yang sifatnya tadi abstrak. Ya. Tidak itu. Kemudian apa lagi? Al-hujroh. Hujroh kata benda. Dia disebut dia apa? Dari benda padat kan, hujroh, ruangan. Karena dia bangunan kan, seperti bangunan. Apalagi kemudian as-safinatu. Nama apa? Nama transportasi. Nama alat transportasi. Nah, dia termasuk pada benda padat. Benda padat. Ya, mau itu mobil, apalagi kapal, pesawat, kereta api. Nah, itu maksudnya as-safinatu kapal laut artinya di perahu. Filmai di ini hurufnya al-mai. Nah, ini pun isim. Ya. Dia benda cair kan, mai ya, air. Kemudian hal. Nah, ini huruf tuhibbu, kata kerja as-safaro itu apa? Bepergian. Pergian termasuk isim lagi. Maka isim itu dia bentuknya umum, sangat banyak, tidak seperti setiap lapan, setiap kata yang baik itu nama manusia atau nama hewan atau nama tumbuh-tumbuhan atau nama benda padat atau nama benda cair ataupun yang sifatnya abstrak. Kayak tadi, kayak nasihat, kayak apa lagi? Peringatan. Nah, kayak apa lagi? Kayak larangan. Ya, cahaya. Nah, itu kan benda Benda yang tidak yang abstrak, yang memang dia tidak masuk pada tumbuhan, benda padat, nama manusia ataupun nama hewan. Jadi apa? Ada yang keumuman yang sifatnya tidak spesifik. Nah, itu namanya isim, kata benda. Jadi kata benda itu dalam bahasa Arab dia banyak cakupannya. Ini namanya isim. Yang selanjutnya ada fi'il, kata kerja. Apa itu kata kerja? Kita kalau tadi pasti juga langsung dipahami. Setiap kata. Ya dulu yang menunjukkan. Ya dulu menunjukkan ala husuli amali, terjadinya suatu pekerjaan fi zamanin khosin, di waktu tertentu. Setiap kata yang menunjukkan kepada terjadinya suatu pekerjaan di waktu tertentu. Kan ada pekerjaan masalah. Kerjaan di waktu lampau, ada kerjaan di waktu sekarang, ada kerjaan di masa yang datang. Nah, itu kan. Nah, itu namanya apa? Itu namanya kata kerja. Jadi kata kerja itu setiap kalimat atau setiap kata yang menunjukkan kepada terjadi sebuah perbuatan di waktu tertentu. Fi zamanin khos, di waktu tertentu. Di waktu tertentu. Makanya tanyaan ini nih, lihat di sini ada yarkabu. Ini kan kata kerja berlangsung. Karena dia fi'il mudhari, nanti kita belajar apa itu fi'il mudhari. Kemudian ada yudaibu, kata kerja berlangsung juga. Yahsudu sama. Ya, yahsudu kata kerja berlangsung. Takulu sama, kata kerja berlangsung. Perbedaan dari ini, Pak. Nah, sami itu kata kerja lampau. Saya telah mendengar. Saya telah mendengar. Doro betul, saya nanti kita belajar kata kerja, kata-kata yang memang dia termasuk bagian dari kata kerja lampau. Sekarang kan ini secara umum aja. Secara umum dia menjelaskan tentang bahwa ada namanya kata kerja. Ya, ada namanya kata kerja. Jadi belum kepada lebih spesifik. Nanti di sini aja ada kata kerja yang lampau yang
yang berlangsung atau yang akan datang. Yang terakhir adalah huruf. Apa itu huruf dalam bahasa Arab? Wal harfu, dan huruf itu kullu lafdin, setiap kata la yadharu ma'nahu kamilan, yang tidak akan nampak maknanya, yang tidak akan nampak maknanya dengan sempurna kecuali bersambung dengan kalimat yang lain. Huruf itu hanya huruf itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus maknanya itu akan bisa sempurna maknanya ketika bergabung atau dia ketika dia tersusun dengan kalimat yang lain. Jadi kalau dia berdiri sendiri, ya tidak akan nampak maknanya. Jadi huruf itu adalah setiap kata yang tidak nampak maknanya dan sempurna kecuali dia bersambung dengan kalimat yang lain. Seperti wa, dan kan enggak? Fi gitu, di kan enggak akan sempurna maknanya. Begitu. Itu namanya huruf. Nah, ini tiga-tiganya disebut dengan kalimat. Nah, jadi kalimat itu dalam bahasa Arab adalah harus terdiri dari tiga. Jadi kalimat itu dia cakupannya kepada tiga hal. Satu, kata benda. Dua, kata kerja. Tiga, huruf. Itu yang disebut dengan ajzaul jumlah, bagian-bagian kalimat. Sama bahasa Indonesia juga begitu. Iya Pak ya? Bahasa Indonesia begitu juga kan? Iya. Bahasa Indonesia begitu kan? Sama, ini kan kayak kita belajar bahasa Indonesia dasar kan? Bahasa Indonesia dasar. Ada yang ini yang belum dipahami mana atau ini kita ini? Yang kalimat atas itu kan apa? Yang mana? Sami itu gitu. Sami itu. Ya. Sami itu kenapa ada sayanya, Pak? Saya di mana tuh, Pak? Di sini nih ada kalimat tu-nya. Ini kata ganti dari anak. Anak itu nanti ketika dia ingin menjelaskan yang sudah lampau, maka nanti diganti dengan tu, Pak. Contoh, saya telah memukul, dorobetu. Jadi nanti ada kata ganti. Jadi anak jadi tu, anta jadi ta, anti jadi ki. Ya. Anti jadi ti, dorobti gitu. Nanti ada perubahan. Ketika kata ganti tersebut ada kata ganti yang sifat ini bahasa Arab nanti sih kita belajarnya. Iya. Berikutnya ada yang terpisah, ada yang tersambung. Nah, nanti disebutnya dhamir munfasil dan mutasil nanti. Ada yang terpisah, ada yang tersambung. Ketika dia di kata kerja berlangsung, pasti berdiri apa? Dia apa? Pakai kata gantinya terpisah. Anak adribu contohnya Pak nih. Contoh nih. Saya memukul. Ya, saya memukul. Kalau pakai kata berlangsung, anak adribu. Nah. Tapi kalau saya telah memukul, jadi gantinya. Kata ganti anaknya dengan dorobetu. Nanti kita belajar perubahan dari kata ganti yang dari kata kerja berlangsung ke kata kerja yang telah lampau. Itu bisa dipisah, Pak. Jadinya sami itu tuh-nya dianggap sebagai isim. Tuh-nya nanti dia sebagai kata ganti. Iya, tapi enggak isim. Nanti dia bentuknya menjadi subjek. Jadi jadi subjek nanti. Jadi menjadi pelaku. Ya, pelakunya. Dan nanti dalam statusnya fa'il. Ya. Nah, kalau kalimat itu jadi sebenarnya cuma ada dua, jadi ada fi'il sama isim aja itu. Sami itu. Jadi kalimat itu kalau kalimat ini sempurna, maka dia terdirinya harus dari tiga. Huruf, isim, fi'il dan huruf. Nah, itu akan selalu ada tiga bagian itu tidak terpisahkan. Kan selalu tidak terpisahkan. Kalau ketika kita ingin menyusun kalimat yang sempurna, yang sempurna itu rata-ratanya dia terdiri tiga huruf. Rata-ratanya secara garis besar. Tapi ada ya, kan saya sebelumnya kan ada yang memang dia satu kalimat padahal dia dua kalimat. Contohnya idrib, pukullah, padahal asalnya idrib anta. Ini kan kata kerja.
kata kerja aja, kata kerja. Ya. Ya, kata kerja. Tapi dia sebenarnya mewakili kepada dua kalimat. Karena ada apa kata gantinya yang memang dihilang nggak disebutkan. Gitu. Idrib anta, saya idrib anta. Silent. Ya pak? Silent antara. Saya namanya mahdub itu. Ya. Mustatar bukan mahdub, mustatar disembunyikan. Disembunyikan di bahasa disebutnya domir mustatar. Apa kata ganti yang disembunyikan? Ada nanti kata ganti yang disambungkan. Contoh ini nih, dorobtu ini namanya domir mutasil, kata ganti yang bersambung dengan kata kerjanya. Disebutnya domir mutasil. Ada domir mutasil dipisah antara kata kerja dengan kata gantinya. Contohnya ana ini nih, ana adribu ini kata ganti tapi dia tidak bersambung dengan kata kerja. Nah, disebutnya domir muntasil. Nah kalau bersambung mutasil, tapi nanti Pak, misalnya kalau kita jelaskan ini takutnya, takutnya apa? Waduh, ngeplay. Jadi satu-satu jadi kayak kita apa pelan-pelan apa dari dasarnya, sehingga nanti biar apa ya, biar mengurunut gitu. Jadi kata ganti tidak bisa masuk ke salah satu itu. Kalau kata ganti ke isim nggak akan mungkin masuk Pak. Isim nggak masuk. Hanya kepada kata kerja. Kata ganti itu hanya kepada kata kerja. Digabungkan. Iya, bisa gabungnya dengan kata kerja. Termasuk di hal tuhibu itu juga ada kata ganti itu. Nah, ini nih, ini tuhibu ada katanya anta. Nah, ada, cuma dia apa? Betul, ada kata ganti di sini. Tuhibu ini sebenarnya asalnya hal anta tuhibu. Nah, asal betul. Nah, ini. Di sini asalnya hal anta tuhibu, asalnya begitu, Pak. Tapi antanya kemudian mustatar disembunyikan. Kenapa? Karena sudah diwakili dengan ini. Di kata kerja ada kalimat taknya. Hal anta, asal hal anta tuhibbu as-safaro. Nah, ini dalam bahasa Arab ketika dia sudah diwakili dengan kata kerja yang bersambung dengan kata ganti, maka antanya nggak perlu disebut lagi. Nanti kita belajar pas di judul kata kerja apa kata kerja ini nih berlangsung. Nanti kita jadi nanti kita belajar bareng-bareng. Contohnya anak apa kalau kata kerjanya, anta kata kerjanya yang berlangsung, yang tak lampau. Contoh gini. Ya. Kan kalau kata berlangsung ana adribu, anta tadribu, anti tadribina, huwa yadribu. Iya itu betul, Pak. Nanti kita mau tidak mau harus belajar dari mulai huwa dulu. Huwa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna, anta tadribu, antuma tadribani, antum tadribuna. Jadi kita belajar hiya tadribu, huma tadribani, hunna yadribna, anti tadribina, antuma tadribani, antuna tadribna, ana adribu, nahnu nadribu. Nanti kita ganti ke domir apa kata dia lampau. Ya, dari huwa, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorob. Nanti kita belajar kan. Pas di judul itu. Di pas judul yang kata kerja sedang berlangsung dan lampau. Nah, cara penggunaan kata gantinya gimana nanti kita pas judul itu kita jelasin. Pas di judul di kata kerja berlangsung dan kata kerja ganti. Apa kata kerja lampau? Karena kalau saya sekarang saya harus nulis lagi lumayan Pak. Ya, lumayan satu-satu jadi bisa. Nanti di judul berapa ya? Judul ke di sini judul ke bukan lampu. Judul ke habis ini Pak nanti langsung nih kata kerja lampau. Yang besok minggu depan lah kalau minggu berikutnya. Iya, insyaallah. Fi'lul madi. Nah, nanti kita ketemu. Harus pakai Nanti kacamata. dengan penggunaan termasuk kata ganti. Minggu depan pakai kacamata Pak Nur. Bukan next, bukan minggu depan next itu pas di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya. Nah, begitu. Insyaallah nanti kan saya ituin apa? Oh ini nih kata kerja berlangsung, apa kata lampau? Menggunakan kata gantinya bagaimana? Nah, nanti masuk. Jadi kita sekarang bahas tentang bagian-bagian kalimat. Buat kalimat bahasa itu ada fiil itu ada tiga, ya, ada kata kerja lampau, ada kata kerja berlangsung, ada kata kerja perintah dan ada kerja larangan sebenarnya. Fiilun nahi kata kerja larangan. Jangan memukul. Nah, ada kata kerja larangan 4. Tapi yang sering lebih dikenal 3. Kata fiilul madi kata kerja lampau, fiilul mudhari kata kerja berlangsung, fiilul amri kata kerja yang sering
pada 4 sebenarnya dengan ada kata kerja larangan. Yang la gitu Pak ya? Ya? Yang la Yang gitu. pakai la itu. Oh, la. Yang ada la-nya, kata kerja larangan. Nah, kemudian isim itu yaitu tadi dia kata-katanya dia di kata-kata itu dari yang namanya manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau benda padat atau benda cair atau benda yang sifatnya abstrak. Itu namanya isim dalam bahasa Arab. Jadi ketika kita bicara bahasa Arab, isim kata benda, kalau saya kan kata benda itu ya lebih kepada kata benda yang sifatnya benda. Kan? Kalau dalam bahasa Arab justru melebar maknanya. Nama manusia, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan, nama benda padat, nama benda cair, dan yang sifatnya abstrak. Ya, sifatnya abstrak itu masuk ke dalam isim. Jadi kalau tanya isim itu bahasa Arab apa aja sih? Ya, ini nama manusia itu isim, nama hewan itu isim, nama tumbuhan itu isim, nama benda padat isim, nama benda cair isim, nama yang sifat kebendaan yang sifatnya abstrak itu juga isim. Nah, dalam bahasa Arab begitu. Kemudian apa itu fi'il? Fi'il itu kata setiap kata atau setiap lafaz yang menunjukkan kepada suatu perbuatan di waktu tertentu. Waktu tertentu ada yang tadi nanti ada lampau, ada berlangsung, ada masa yang akan datang perintah itu. Nah, kalau secara khususnya kan gitu. Tapi nanti kan ada kata larangan itu. Kata kerja larangan. Yang ketiga, huruf itu setiap kalimat atau setiap kata yang maknanya tidak sempurna kecuali ketika dia bersambung dengan kata-kata yang lain. Ya contohnya wau, wa kan nggak ada wa, fi, ala, apalagi fauko atau apa luba, kan banyak nanti huruf-huruf banyak. Nanti ada huruf jer, ada huruf atop, ada huruf jawazim, ada huruf nawasib, banyak huruf dalam bahasa Arab tuh. Ada hurufnya masing-masing. Jadi ini secara besar ada namanya huruf. Tapi huruf macam-macamnya itu banyak. Ada kata huruf menjadi untuk nyambung, ada untuk menggabungkan satu dengan yang lain, ada huruf lagi huruf yang dia mengkasrohkan itu banyak, macam-macamnya banyak huruf dalam bahasa Arab. Tapi sebagai besar huruf itu dia tidak akan nampak makna yang sempurna kecuali dia bergabung dengan kalimat yang lain. Kecuali dia tersusun dengan kalimat yang lain. Kalau tidak tersusun diri sendiri, dia tidak akan dapat dipahami dengan benar. Tidak akan dipahami dan sempurna gimana. Bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan lagi Pak, silahkan. Mungkin ada yang tanya, mungkin Bapak tadi tidak ikut dari awal. Nah, ini ini kita belajar tentang bagian-bagian kalimat. Kalau huruf itu apakah selalu satu abjad? Kalau ya kan wau, mim itu enggak? Enggak. Kayak contoh ini kata pertanyaan hal. Dia kan dua Pak. Huruf ya. Hal. Ada lagi 3 huruf Pak. Aina di mana? Ada lagi aina di mana itu? Ayana gitu Pak. Pertanyaan aina di mana? Ayunan. Ayunan huruf lain. Ini apa? Ini sama. Ini kata nanti ada namanya kata kata yang bersifat dia untuk pertanyaan. Itu juga huruf yang untuk pertanyaan. Hal, terus kam berapa? Kam hada ini berapa? Kam berapa ya? Walaupun saya dipahami, tapi dia akan sempurna ketika dengan digabungkan dengan apa yang diberikan. Contohnya kam sama hada atau berapa harga makanan ini? Ya. Kam kalau kam aja kan umum. Berapa apa ini nih? Kam. Kalau kita belanja kan ya kam gitu. Berapa jumlahnya? Kam. Tapi dari kita sih biasanya langsung korek aja kan. Karena biasanya dengan maksudnya ada tertentunya. Tapi itu kan umum bentuknya kayak gitu. Jadi nanti huruf itu tidak hanya kayak abjad itu, tidak ada. Ini memang huruf alif, ba itu huruf. Ya, itu juga huruf. Tapi dalam bahasa Arab huruf tidak maknanya hanya huruf yang sebenarnya hijaiyah tadi itu, yang terpisah-pisah itu. Tapi juga ada huruf yang dia bersambung dengan huruf yang lain dan dia menjadi huruf disebut huruf juga. Yang mana maknanya itu akan sempurna ketika dia bergabung dengan kalimat-kalimat yang lain. Contoh ini aina di mana? Kam 2 huruf kan, hal tadi. Fi di mana? Ala
atas, Allah di atas, Allah di atas apa kan itu kan Allah. Nah itu. Jadi di bahasa Arab begitu. Ya, jadi tidak hanya huruf yang kita kenal seperti huruf hijaiyah, tapi memang ada huruf-huruf yang lain. Sehingga nanti bagiannya huruf itu banyak dalam bahasa Arab. Ada huruf atop, ada huruf jer, ada huruf nawasib, ada huruf jawazim. Nah, jadi kita, huruf atop itu apa? Ya nanti lah kalau pas sudah ketemu di judulnya itu. Ya, kalau sekarang digabungin malah tambah ini Pak, tambah ngabul kiranya. Nah, contohnya gitu. Ustaz, kalau bahasa Indonesia kan kata ganti itu ada yang disambung dengan kata benda. Tapi kalau di bahasa Arab jadi Ada juga. Nanti udah kalau dia udah ini. Contoh ini Pak, nasihat ini kan kata benda ya. Ini kan ini nasihat kan kata benda abstrak. Iya. ya. Kalau bisa menggunakan kata yang bisa. Contohnya nasihat saya. Nasihat saya kan Nasihatun. nasihat saya nih nasihati. Nah kan ini nasihati ta ini. Nah ini ada ininya nih, ada ya-nya. Ini pengganti daripada domir anak. Nah, ya. Anda kayak kalau domirnya anta nasihatuka, kamu apa? Nasihatuka. Oh, jadi kalau kata ganti masih bisa masuk. Contoh Pak. Isim maupun fiil. Iya, contoh nih. Yang ini hison. Kalau kuda milikmu, hisonuka. Nah itu. Nanti ketemu. Kalau milik saya hisoni, kuda saya. Nanti pas di salah nanti. Next. Oke. Tapi intinya memang isim bisa. Ya, isim. Bisa. Ya dimasuki huruf apa kata ganti. Isim juga sih, seperti kata kerja. Tapi nggak bisa Pak. Kalau petanimu nggak bisa. Malah. Tadi kepikiran misalnya Ibrahim nunggang kuda. Nah, Misalnya ya betul. kita bilang kudanya Ibrahim. Iya. Berarti kudanya biasanya bisa. kalau di bahasa Betul, Indonesia. bisa ya. Jadi sebagian katakan sebagian bisa, sebagian nggak bisa. Kayak ini palah petani kan palah uka petanimu enggak gitu. Ya itu nggak bisa diberikan kata gantinya. Nah, kayak gitu. Ya karena di bahasa Indonesia juga Nggak ada. Nggak Gitu, ada. betul. Ya, jadi di beberapa kata ya contoh apa ya? Nama hewan, nah, nama tumbuhan, nama benda, nama manusia, ya, Ya Enggak. nama manusia diganti dengan itunya, iya. Diganti Nah, jadi itu. dia atau Dia, betul dia atau apa? atau nya. Iya betul. Tadi ini ya, nah ini. Falah. Kalau saya senang apa? Kamu senang untuk sholat? Hal tuhibbus sholat? Nah kan jadi. Kalau masih hari-hari, hal tuhibbus sholat? Apakah kamu senang sholat? Betul sholat. Nah, kalau lah bahaya. Lah, saya nggak senang sholat. Lah kalau imam. Hal tuhibbullah bahaya kalau lah. Hal tuhibbullah. Lagi belajar bahasa Arab jadi Hal tuhibbullah kan dimaafkan. lagi bahasa Hafalnya lah. bahasa Arab dia gitu. Jadi nanti tinggal sambungkan, ketika ganti aja kayak gini kan. Nanti kalau kita belajar huruf nih, kita tinggal apa kayak hal tuhibbu, tinggal apa tinggal sambungkan yang lain aja. Kamu hal tuhibbu, zaujatak, kamu senang istrimu? Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau lagi marah mau nggak senang. Hal tuhibbu zaujatak kayak gitu. Nah, nanti bisa disambung-sambungkan kayak gini. Lafaz yuda ibu itu sama dengan nilai ibu mana ya? Kalau yuda ibu lebih agak spesifik. Guyonnya itu kayak guyon lebih dekat gitu kan. Guyonnya kayak lebih apa ya? Dia gurau saking ngulik kedekatan. Kayak seorang suami ke istri itu yuda ibu. Artinya apa? Mencumbu. Ya, kalau suami ke istri kan
ya guyonnya kan guyon sambil ya bermesraan itu. Nah ini juga segitu. Nah ini kan yuda. Kalau bermain kayak bermain saja bermain itu, ya itu yula ibu. Kalau yula ibu itu umum, hanya bermainnya ya tidak ada apa ya, tidak apa ya, ya kurang mesra lah gitu. Tidak lebih. Nah, tidak lebih. Kalau yuda ibu itu lebih intens gitu. Ada plus yang ya. Nah itu. Dan pernah kan di hadis itu Nabi dengan Siti Iya. Aisyah dengan Aisyah dengan rapat yula ibu itu. Iya, yula Berarti ibu. main-main biasa gitu. Main biasa. Kalau yuda ibu makanya kalau dalam babu nikah kan ada yang yuda ibu zaujatahu. Apa kalau sebelum hubungan kan bil mula abah wal muda abah. Nah kalau baru kan mainnya masih yang belum inilah, belum yang instan. Baru kalau muda abah itu lebih mesra. Foreplay. Itu Pak gitu. Itu maksudnya gitu. Itu maksudnya ke sana. Pemanasan. Maksudnya yuda ibu tuh kayak dipeluk-peluk gitu kan kayak gitu. Mainnya dengan ya lebih instan. Nah, jadi itu bahasa Arab itu begitu. Terkadang mana itu ada pilihan katanya itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama kan, tapi banyak lebih spesifiknya. Satu mana itu kalau menggunakan kalimat oh ini yang pas ini bahasa Arab gitu. Apa itu udah sebut bilagah kan? Ya? Udah masuk bilagah bukan kalau itu? Apa ya itu? Bukan. Jadi pilihan kosakata. Dengan kosakata. Contoh meninggalkan, selalu mungkin meninggalkan itu ya tunggu. Kalau meninggalkan pergi, bahasa Arab meninggalkan dengan pergi, itu yugodiru. Contoh orang meninggalkan Indonesia mau pergi ke Arab Saudi, itu kan dalam bahasa Arabnya mugodaro, yugodiru. Bukan safar, Pak. Ya, bukan. Contoh pemberangkatan di airport disebutnya kan mugodaro. Pemberangkatan itu kan berarti meninggalkan, ada yang tinggalkan jadi berangkat. Itu namanya godaro. Beda dengan yatur umum. Meninggalkan apa? Meninggalkan yatur. Tapi kalau meninggalkannya dengan berangkat itu namanya dibandingkan dengan pemberangkatan namanya yugodiru. Nah, itu bahasa kayak begitu. Ya, makanya kata Kiai Mufti kan bahasa Indonesia cuma berapa? 700.000. Kalau bahasa Arab tuh sampai jutaan. Sampai jutaan, betul. Makanya kamusnya itu lisan Arab itu di situ Pak. Kamusnya, kamus bahasa Arab lisan Arab di sana panjangnya. Karangan Imam Ibnu Manzur itu. Tupak itu kamus paling spektakuler di bahasa Arab, paling besar. Berapa jilid kan? Ya. Berapa jilid? Kalau sekarang sih, kalau sekarang kan cetakannya ke kayak dulu ya. Kalau dulu kan sekarang sih, sekarang aja dicetak dengan cara baru udah segini, cara barunya dengan tebal-tebal itu. Kayak kalau dulu kan tafsir Ibnu Katsir kan 4 jilid, kalau sekarang kan ada 1 jilidnya gitu. Sekarang kalau di cetakan baru, kalau dulu itu cetakan yang lama itu segini, cetakan yang baru udah ya agak di inilah apa dia, tapi kecil, kan lebih kecil-kecil tulisannya. Tulisannya lebih kecil-kecil, itu aja yang perbedaannya. Kayak yang dulu kan gede-gede tulisannya, sehingga butuhkan apa ya, jilid-jilid gitu. Kalau sekarang kan cetakan lebih kecil, kayak Sahih Bukhari kan ada 1 jilid sekarang. Efisiensi. Ya betul, efisiensi Pak, efisiensi. Ya begitu. Bahasa ya luar biasa. Makanya tafsir Quran itu yang paling ini kan tafsirnya Imam Bahraudin Ar-Razi itu karena Mafathul Ghaib itu kan tafsirnya. Kalau dia beliau menjelaskan satu ayat itu berkaitan dengan contoh apa? Yang dalam Al-Quran itu tentang al-fil, tentang gajah, ya, tentang gajah. Ketika dia apa? Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah. Yang Al-Ghasyiyah itu yang ketika pas yang ayat terakhir tadi. Apalah yang jurnal ila ibil itu? Nah, apalah yang jurnal ibil kepada unta? Apakah tidak melihat kepada unta? Bagaimana diciptakan? Beliau membahas tentang unta. Satu ayat itu membahas tentang ilmu kayak ilmu apa? Ilmu kehewanan. Dibahas pada mulai unta, kantongnya, isi airnya, kalau perjalanan orang kenapa dengan unta sampai kemudian airnya bisa perjalanan 3 bulan, selama 3 bulan itu dia bisa disimpan di kantongnya itu, kemudian orang bisa itu dibahas satu persatu. Makanya beliau itu tafsirnya itu kata ulama saya mengatakan kul syai'in fihi illa tafsir.
Tidak semuanya ada di situ kecuali tafsir yang nggak ada. Karena kalau bahas tentang matematik, hitungan, udah beliau membahas tentang hitungan. Kalau udah berkaitan kesehatan, dibahas tentang ilmu kan gitu. Pakar matematik, pakar kalau dulu kan ulama itu di semua bidang, pakar kedokteran, pakar biologi, itu dibahas terus. Maka ulama udah papatul gaib itu kullu syai'in fi la tafsir. Segala sesuatu ada dibahas, kecuali tafsir yang nggak ada. Di tafsir yang hilang. Saking luar biasa ilmu itu. Tafsirnya yang nggak ada. Jadi aduh. Itu bahkan orang barat kan mengaplikasikan dengan Iya. teknologi gitu kan ya. Betul. Dari tafsir itu. Makanya kan di barat tuh kan kayak Ar-Razi, Ibnu Sina itu kan mereka betul luar biasa. Ilmunya itu ditransfer oleh mereka, diambil. Dan banyak manuskrip itu kan dulu itu yang ada di negara Muslim kan diambil, ketika dijajah itu diambil. Dan itulah kemudian mereka yang kuasai. Mereka yang kuasai. Kan sekarang kan sampai kalau mau lihat manuskrip tertentu harus ke perpustakaan di mana tuh Leiden atau di Inggris di mana gitu. Perancis, Sorbonne itu kan rata-rata kan. Dan kita nggak bisa mencetak kecuali itu dari situ ya. Lihat doang, coba lihat doang manuskripnya. Kayak yang sekarang beredar itu kan belum semuanya. Apalagi kalau dulu ketika pas Tatar itu menyerang Baghdad, kan itu kan perpustakaan Baitul Hikmahnya kan di bumi hanguskan kan. Itu kalau itu nggak di bumi hanguskan, itu mungkin kejayaan Islam itu kan terus peradabannya akan stabil. Itu di bumi hanguskan, sebagian diambil kan oleh mereka, sebagian diambil. Nah, kemudian itulah yang kemudian ketika Barat menjajah itu diambil oleh mereka. Ketika Turki itu turun diambil, mereka lah kemudian yang mengembangkan yang kayak ilmu seperti kapal terbang kan sebenarnya umat Islam yang penemunya, yang awal-awal mengawali, walaupun masih sederhana ya, tapi mereka yang mengembangkan karena kitanya kehilangan. Kan dalam itulah dalam teori Ibnu Khaldun itu kan al-maghlub mula'un bil ghalib, orang yang kalah itu dia pasti akan selalu mengikuti yang mengalahkan. Ya, orang yang terjajah itu pasti akan ikut budaya, ikut peradaban, ikut itunya penjajah. Kayak kita lah, dijajah Belanda kan. Iya, hukum Belanda. Hukum Belanda kan yang berlakunya. Dengan saya kita nggak bisa bahasa Belanda yang bisa Pak. Nah, kalau yang negara-negara yang dijajah Inggris kan rata-rata bahasa Inggrisnya kan lumayan. Kayak apa Brunei, Malaysia, Singapura kan. Kalau yang kita Belanda atau yang di Prancis di Afrika, saya punya kawan waktu dulu belajar bahasa Prancis itu padahal kenapa? Karena memang jadi bahasa resmi di bahasa resmi. Jadi bahasa resmi itu dua kayak di Maroko Pak. Coba Pak ke Tunis Maroko ngobrol, ya ngobrol itu bahasa Prancis. Aljazair itu Prancis itu. Kenapa jajan Prancis, Tunis? Jadi Arab campur dengan Prancis. Jadi kalau ngomong ngobrol itu kita kadang apa sih? Baru dia nanti karena dia udah jadi bahasa nasional, di bahasa ini, bahasa sehari-hari, bahasa resminya. Kita kan enggak kan, karena nasionalisme tinggi hebat. Jadi hapus total kalau gitu. Kecuali dawakan Terus Nelen kopi. Masih Spur gitu ya. Masih bahasa Belanda. stum. Spur, Spur. Klapertat. Luar biasa. Kita juga karena sejarahnya ada di Belanda tadi ya. Ya, Sejarah Indonesia ada di Belanda juga sama. ya kan kalau kita mau itu kan ke Belanda kan, rata-rata seperti artefak kan. Dulu ada mahasiswa yang ada di sana. Sampai Dulu kan diambil oleh mereka kan barang berharga, mereka tahu barang berharga itu diambil duluan. Ya untuk penelitian apalah untuk mereka kembangkan gitu. Ya itulah kenyataan. Yang dulu kita pernah berpuasa mungkin ya itu. Yang dalam apa itu? Watil kal ayam ya, nudawi habedan nas. Ya hari itu kan diputarkan, terkadang ada di atas, di bawah. Islam dulu pernah berjaya ya, sekarang mungkin nanti kapan lagi. Memang begitu. Ada masanya. Ada masanya. Kan dulu peradaban India ya, Cina apa? Romawi kan, Persia. Digantikan oleh peradaban Islam yang sekarang ini. Ya mungkin itu maksudnya Al-Quran ada waktunya gitu. Al-Matin Ajal. Iya, Al-Matin Ajal. Ternyambung kalimat lagi, berarti kalau lafaz an-nasihah ketika disambung ke
kata-kata ganti berarti itu udah masuk mode-mode pilih ya? Iya, Disatukan. betul. Dan menghilangkan Iya. alnya nggak boleh ada al. Iya. Alnya udah nggak ada. Nanti contoh ini an-nasihah, ketika disambungkan ke kata ganti itu alif nyamnya harus hilang Pak. Dalam bahasa Arab. Nasihat tuh. Iya. Kalau ini kan an-nasihah, nasihat. Ini kan sudah suatu yang sebenarnya spesifik an-nasihah karena ada alif lamnya. Berbeda kalau kayak begini, nasihatun. Nah, ini kan masuk umum. Nah, ketika dia disambungkan dengan kata ganti saya, nasihati, dia kan udah spesifik lagi. Udah spesifik nasihat saya. Nah, jadi ketika pas ada disambungkan dengan kayak begini, an-nasihah ingin dimasuki kata ganti, maka alif lamnya harus dibuang. Tadi kan an-nasihah, maka alif lamnya harus dibuang ini sehingga tinggal karena ada kata ganti di sini menjadi spesifiknya itu. Jadi tidak boleh kemudian an-nasihati nggak boleh, nggak boleh. Kalau nanti namanya ketemu mudah pilih nanti di bab mudah pilih. Alif lam salah satu ciri isim. Iya, salah ciri isim. Nanti kita ciri isim itu apa? Kalau di sini kan nggak disebutin nanti, tapi nanti kita sampaikan. Ciri isim itu ada ini. Tampil nanti dari yang jurumiyah lah yang disimpan. Ya, ismu yu'rafu itu nanti pakai jurumiyah. Kalau di sini kan nggak disebut